Sidang kasus predator seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia memasuki babak baru karena kemarin hari Rabu jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Di antaranya adalah dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah tuntutan itu dinilai cukup? Terlebih JPU hanya mengenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bukan Undang-Undang Perlindungan Anak terbaru pada tahun 2016. Sudah ada bersama saya kuasa hukum terdakwa Jeffrey Simatupang dan juga Komisioner KPAI Retno Lister. Selamat sore Bang Jeffrey dan juga Bu Retno. Selamat sore. Bu Retno dan juga Bang Jeffrey, pertama-tama saya mau membuka dialog ini dengan tanggapan ataupun respon baik dari pihak KPAI maupun dari pihak kuasa hukum mengenai tuntutan yang kemarin sudah dibacakan oleh JPU. Saya akan ke Bu Retno terlebih dahulu, bagaimana Bu tanggapannya atas tuntutan 15 tahun penjara, 300 juta rupiah menggunakan Undang-Undang tahun 2002? Iya, pertama kami KPAI mengapresiasi jaksa ya, karena untuk 15 tahun menggunakan undang-undang itu emang tuntutannya kan 5 sampai 15 tahun di dalam undang-undang. Jadi kalau 15 tahun digunakan itu berarti sudah tertinggi. Ya. Kalau pelaku adalah orang terdekat korban, misalnya guru, orang tua gitu ya, atau paman, kakek gitu, itu bisa ditambah sepertiga dari 15 tahun ya jadinya 20. Tapi ini kan dari 5 sampai 15 tahun sebenarnya tuntutannya sudah tinggi. Dan untuk tinggi sebegitu saya rasa jaksa pasti punya pertimbangan dan punya bukti-bukti yang kuat. Kalau tidak memiliki bukti-bukti kuat, tidak mungkin tuntutannya setinggi itu. Pasti dia nggak percaya diri gitu untuk menuntut tersangka sudah setinggi 15 tahun. Nah, kita berharap bahwa ya hakim karena ini dilakukan ketika mereka masih usia anak ya. Sehingga memang digunakan ini gitu. Mungkin seperti itu karena undang-undang perlindungan anak ini kan memang spesialis ya. Lalu yang kedua, terkait dengan restitusi. Kalau bagi kami restitusinya sih terlalu kecil ya. Pertama, ini kan restitusi itu yang menghitung sebenarnya LPSK ya. Belum ada sih komunikasi kami dengan LPSK, kenapa hitungannya misalnya sebegitu. Karena si korban kan saat ini juga sudah dewasa ya. Kalau dari sisi dewasa memang kami tidak bisa juga gitu kewenangan untuk yang korban. Tapi kalau terkait dengan si korban ini ke Komnas Perempuan. Tapi kami dengan Komnas Perempuan sebagai sesama warga negara untuk berkoordinasi. Karena kalau kita melihat tadi ketika dia masih anak, dan yang kedua kita konsentrasinya memang kepada anak-anak yang sekarang berada di sekolah. Dan ini saya juga perjalanan ya dari Malang ke Surabaya dalam rangka terkait dengan kami fokus pada pendidikan dan kepada anak-anak yang saat ini masih berada di sekolah. Seperti itu. Baik, Bu Retno, saya ingin ke Bang Jeffrey terlebih dahulu mengenai tanggapannya bagaimana nih Bang, karena seperti apa yang dikatakan oleh Bu Retno sebelumnya bahwa JPU sangat percaya diri untuk memberikan tuntutan paling maksimal 15 tahun penjara karena berarti itu JPU memiliki bukti-bukti kuat. Sedangkan ada klaim nih dari pihak kuasa hukum bahwa sebenarnya bukti-buktinya tidak ada. Bagaimana tuh Bang? Ya, begini, tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Bu Retno mengatakan mengapresiasi ketika tuntutan itu adalah tuntutan maksimal. Justru sebaliknya saya mau bertanya, ini kan opini publik sudah terbentuk. Pertanyaannya begini, ketika jaksa menuntut bebas, katakanlah jaksa menuntut ringan, rame nggak tuh publik? Pasti akan rame begitu loh. Karena sekarang kasus posisi ini sekarang sudah rame di masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah jaksa menuntut 15 tahun berdasarkan alat bukti atau berdasarkan opini publik? Itu dulu dong. Karena kalau kita lihat nih komentar-komentarnya dari orang-orang yang tidak bersama-sama kita dalam persidangan, dalam pembuktian, mereka mengatakan hukum berat. Hukum berat. Kami mengapresiasi tuntutan 15 tahun. Pertanyaannya tahu dari mana? Begitu loh. Mereka kan tidak ikut sidang. Mereka kan tidak pernah mengikuti pembuktian. Lalu mereka mengatakan mengapresiasi, meminta menuntut berat. Sedangkan mereka itu tidak ikut sidang. Jangan-jangan orang-orang itulah yang mempengaruhi tuntutan menjadi tinggi. Bang Jeffrey. Yang pertama. Baik. Bang Jeffrey, kedua, baik. Ya,
Bang Gimana? Jeffrey, kalau dikatakan bahwa tidak ada bukti ataupun pertanyaannya adalah tuntutannya karena opini publik atau berdasarkan bukti. Namun dalam tuntutan kemarin JPU mengatakan menemukan adanya unsur pidana kekerasan seksual. Unsurnya adalah bujuk rayu. Apa yang menurut kuasa hukum ini bohong atau tidak ada buktinya? Karena menurut JPU ada unsur bujuk rayu. Begini, kami menghormati posisi Kejaksaan Negeri Batu atau Jaksa Penuntut Umum sebagai tim penuntut. Tentu mereka punya kewajiban untuk mengajukan tuntutan. Itu hak dari penuntut umum. Tetapi kalau pertanyaannya apa yang membuat kami tim penasihat hukum yakin bahwa klien kami tidak bersalah? Begini, satu, terduga korban menyatakan dalam pembuktian ketika dia menjadi saksi mengatakan bahwa ada luka operasi di bagian kanan perut terdakwa. Tetapi dalam pembuktian ternyata dalam bagian kanan perut terdakwa tidak ada luka bekas operasi. Itu satu hal. Kalau memang saksi korban ini menyatakan, itu kan ada bekas luka operasi, karena saya pernah nih disetubui. Tetapi pada faktanya tidak ada luka operasi di bagian kanan perut terdakwa. Itu satu hal. Yang kedua, selama yang diduga korban ini berada di Bali, itu ada banyak orang. Dan salah satunya sudah menjadi saksi dan menyatakan bahwa kasus ini sudah direkayasa dan kasus ini by design. Ada pesanan begitu loh. Itu menurut fakta persidangan ya. Ada saksi yang berinisial V yang selama 1 tahun bersama-sama dengan pelapor berada di Bali. Dan pada waktu itu dia mendengar sendiri bahwa kasus ini adalah kasus by design atau kasus pesanan. Itu 2 hal. Yang ketiga, di mana saksi menyatakan tanggal 16 November 2017 terjadi pencabulan. Pada tanggal itu klien kami sedang berada di Singapura. Nah, dari beberapa alat bukti dan pembuktian yang sudah kami lakukan, kami meyakini tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak. Begitu, Baik Bang Jeffrey, sebelum kita ada 3 poin ya. Poin pertama bahwa luka operasi ternyata tidak ada. Poin kedua diduga ada rekayasa, dan poin ketiga korban menyatakan 15 November terjadi pencabulan, padahal pelaku ini sudah berada di Singapura. Sebelum ke rekayasa sedang berada di Singapura. Sebelum kita membahas mengenai dugaan rekayasa, saya ingin ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, menurut kuasa hukum ini ada perbedaan apa yang dikatakan oleh korban pada saat memberikan kesaksian baik sebelum di persidangan dan di persidangan. Menurut Bu Retno, apakah hal tersebut sebenarnya bisa saja terjadi karena ini tidak hanya fisik yang terluka namun juga psikologis? Ya, pertama ya kalau saya tidak mau mengomentari yang tadi ya disebut soal bukti dan lain-lain, itu kan urusan majelis hakim. Kami KPI hanya pengawasan. Kami mendorong hakim memutuskan seadil-adilnya bagi semua pihak, terutama korban. Yang kedua, kalau kami KPI gini ya, ketika kita masih anak, gitu ya, masih anak, tadi soal bujuk rayu, relasi kuasa. Si pelaku punya relasi kuasa terhadap korban. Nah lalu menurut ya, terlalu resiko lah anak-anak ini walaupun sekarang sudah dewasa. Ketika menyatakan tidak terjadi, lalu mereka mengatakan terjadi, saya rasa itu resiko berat dan saya memahami. Kekerasan dan kekerasan seksual itu pasti butuh waktu lama untuk bisa berani, apalagi menghadapi misalnya satu kuasa yang cukup besar. Bagi mereka pasti itu berat, dan kalaupun mereka sudah bicara saat ini sebagai orang dewasa, saya rasa itu juga nggak mudah gitu. Jadi kalau kami KPAI ya semuanya silakan dibuktikan di pengadilan, silakan. Kami kan hanya pengawasan. Dan kami memastikan bahwa kalau itu benar terjadi ya harus dihukum dong seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kedua, ini tidak terjadi presiden buruk kalau misalnya tidak terjadi tapi ya kemudian tidak ada penghukuman sebagaimana ini bisa gawat gitu. Dan bagaimana kita memastikan anak-anak terlindungi di sekolah-sekolah yang berbasis asrama gitu. Kalau kami kan KPAI bagaimana melindungi anak-anak ke depannya itu ya. Jadi ini bukan seperti yang tadi Bang Jeffrey katakan bahwa mengikuti opini publik, begitu ya Bu ya? Enggak, saya nggak yakin ada opini publik dari jawaban saya. Saya yakin bahwa ini sesuatu yang tidak mudah bagi
orang yang mengalami gitu ya kekerasan seksual. Kalau itu memang masih dugaan, mari kita buktikan di pengadilan. Ya kami ikuti proses, hormati semua keputusan, menghormati ya soal tuntutan jaksa, menghormati juga nanti keputusan majelis hakim. Tetapi bahwa sebagai negara, wakil negara, ya tentu kami harus menjalankan tugas kan dan fungsi kami, dan kami hormati semuanya. Kalau memang masih praduga, ya kita mengedepankan kok praduga tak bersalah, tapi bahwa kalau ini sebuah rekayasa gitu ya, entah dibuat oleh siapa, ya silakan dibuktikan. Saya yakin bagi anak-anak ini ya, untuk apa dia menyatakan sesuatu yang itu resikonya gede banget dong ya. Itu saja sih ya kira-kira. Saya mendukung korban itu memang bersuara. Lalu kita semua gitu ya harus juga tidak mendiamkan atau tidak membiarkan itu. Dan mari ini kan sudah berproses hukum, mari kita buktikan aja gitu ya. Baik. Mungkin saya berdebat di TV ini hanya untuk bukti atau tidak bukti, atau terkait tadi Bu Retno. Kami ingin ini menjadi pembelajaran juga, dan ya prinsipnya untuk melindungi anak-anak ke depan, terutama di sekolah-sekolah berbasis atau sekolah-sekolah berasrama itu saja. Baik, tadi Bu Retno juga sudah menyinggung mengenai rekayasa, dugaan rekayasa ini harus dibuktikan di pengadilan. Saya ingin ke Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, bahwa pihak kuasa hukum ini yakin sekali memiliki bukti kuat mengenai adanya rekayasa dalam kasus ini. Apakah sudah dilaporkan ke polisian kalau memang memiliki bukti yang kuat? Begini, terkait dengan apakah kami akan mengambil langkah hukum, kami sudah pikirkan dan dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah hukum tersebut. Cuman begini, yang perlu kami garis bawahi adalah kami juga mendukung supaya anak-anak Indonesia tidak mengalami pelecehan seksual. Ingat, kami mendukung hal tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang difitnah, ketika ada orang dituduh melakukan persetubuhan dengan anak tanpa bukti, maka pengadilan juga harus memutus adil-adilnya. Maka tadi saya mau tanggapi sedikit terhadap Bu Retno. Kalau tadi Ibu mengatakan dalam poin pertama, bahwa ketika memang terbukti silakan dihukum seberat-beratnya. Oke, saya sepakat. Tetapi sebaliknya, ketika tidak terbukti, harus dibebaskan. Harus ada kalimat yang utuh dong. Jadi supaya seakan-akan jangan sampai Bu Retno ini hanya berada ke sebelah. Bagaimana ketika tidak terbukti? Apakah juga Bu Retno sepakat dengan kami bahwa ketika tidak terbukti bahwa maka terdakwa harus dibebaskan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tidak dihukum maka menjadikan presiden buruk. Dari mana itu bisa mengatakan hal seperti itu? Kalau memang hakim sudah yakin bahwa memang terdakwa tidak melakukan tindak pidana, maka hakim wajib membebaskan terdakwa. Ini bukan masalah presiden buruk. Justru ketika memang alat buktinya tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana, maka hakim berkewajiban untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Begitu. Baik, itu artinya kita akan menunggu bagaimana nanti putusan hakim. Karena minggu depan ini baru akan sidang pledoi ya, Bang Jeffrey. Karena dakwaan hakim ini belum berjalan, belum diputuskan oleh hakim. Nah, mengenai pledoi, apakah berarti 3 poin tadi mengenai luka operasi yang tidak ada, kemudian tanggal 15 November sebenarnya pelaku sudah sedang berada di Singapura, dan juga adanya rekayasa akan masuk ke dalam pledoi minggu depan? Tentu saja itu akan masuk dan poin-poin yang lainnya. Tapi begini, yang paling utama, yang menjadi kunci adalah begini. Seseorang dikatakan bersetubuh. Apa alat bukti utamanya? Yaitu adalah visum. Sedangkan visum dilakukan di tahun 2021 bulan 5 atau bulan Mei. Nah, kami menemukan bukti bahwa di bulan Januari, pelapor bersama pacarnya menginap di hotel selama 15 hari. Kami bisa membuktikan itu dan kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan. Berdasarkan pembuktian, berdasarkan alat bukti yang kami miliki, kami melihat dari alat bukti itu bahwa pelapor bersama dengan pacarnya menginap di hotel di bulan Januari 2021. Baik, Bang Jeffrey. Di bulan 5 2021. Baik, Bang Jeffrey, kita akan tunggu ya nanti bagaimana dakwaan hakim. Karena kalau memang bersalah ini harus dihukum, begitu. Bu Retno sebenarnya. Juga baik Bang Jeffrey. Harus dibebaskan. Begitu juga sebaliknya. Baik, Bang Jeffrey, saya ingin ke Bu Retno terlebih dahulu karena kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah ini bukan kali pertama sebenarnya terjadi. Sebelum-sebelumnya ini juga terjadi kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual oleh anak di lingkungan sekolah. Sebenarnya apa yang harus dilakukan, hukuman apa yang harus diberikan agar pelaku jera pertama, kemudian sosialisasi atau pendidikan apa yang harus dilakukan ke masyarakat agar orang tua dan juga anak ini mengerti
bahwa apa yang boleh dilakukan terhadap anak-anak, apa yang tidak dan dapat melawan akhirnya? Ya, yang pertama soal speak up ya. Anak-anak harus dididik untuk berani bicara. Kalau dia mengalami kekerasan apapun, mau kekerasan perundungan maupun fisik ya, maksud saya psikis maupun apalagi ya kekerasan seksual, dan tidak ada di dalam kekerasan seksual itu damai. Itu harus diajarkan juga gitu ke sekolah-sekolah. Artinya guru-guru juga harus dapat penyadaran seperti itu. Yang kedua, membangun sistem pencegahan itu adalah yang terbaik. Salah satunya adalah misalnya kalau berpatokan pada Permendikbud 82 tahun 2015, karena sekolah ini kan di bawah kewenangan Kemendikbud ya. Jadi berlakulah Permendikbud 82 gitu. Nah di situ kita akan ternyata juga sekolah tidak memiliki ya, karena saya baru saja datang ke sekolah ya, tidak memiliki yang disebut dengan Satgas Anti Kekerasan yang juga melibatkan orang di luar sekolah. Yang kedua, tidak ada kan juga sistem pengaduan kan. Jadi artinya ini hal yang ke depan juga berlaku bagi sekolah-sekolah agar jika mengalami, anak-anak tuh tahu mau kemana, dan sistem pengaduan tidak boleh tunggal. Karena kalau pelakunya di dalam dan apalagi orang yang berpengaruh, maka mana bisa gitu guru dan yang lainnya juga bertindak. Jadi harus ada kanal pengaduan lain di luar yang ditempel di sekolah gitu. Nah itu adalah hal penting yang menurut kami untuk mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati ya anak-anak yang mengalami kekerasan. Demikian, Mbak. Baik, Bu Retno dan juga Bang Jeffrey, terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Dan kita akan terus menunggu ya, Bang Jeffrey dan Bu Retno. Kita akan tunggu. Baik, kita akan serahkan. Baik. Bang Jeffrey, mohon maaf karena ada waktu yang baik. Kita akan tunggu bagaimana jalannya kasus ini di persidangan dan akan diputuskan secara hukum dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kuasa hukum Jeffrey Simatupang dan juga Komisioner KPAI.